Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waftah lana abwabal ilmi warzuqna wa malhiqna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali, sama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan kita menyebutkan alhamdulillahi ala kulli hal, dan juga bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat, taufik dan hidayah, ma'unah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak semua makhluk Allah yang bernama manusia, umat Nabi Muhammad yang masih usia remaja, Allah takdirkan berada di dalam kebun surga di dunia ini. Tidak semua teman-teman kita yang sebaya dengan kita di dalam bulan Ramadan ini, di malam yang berbahagia ini, mereka berkumpul dalam rumah Allah. Tidak semua. Nah, kita yang berkumpul dalam rumah Allah, selesai berubudiyah, beribadah, dan juga kita dalam keadaan at-talib wat-talibah, penuntut ilmu, itu merupakan sebuah nikmat dan rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah hidupnya dalam kebaikan, maka diberikan taufik dalam agama. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin, dan juga kepada para ulama-ulama mutaakhirin, serta kepada para ulama-ulama yang mu'tabar. Ta'zim penghormatan terutama sekali kepada ayah beserta keluarga. Ta'zim penghormatan kepada seluruh jajaran pimpinan Dayah Jemalah Amal, kepada seluruh guru-guru, para ustadz dan ustadzah yang setia selalu membimbing dan mengarahkan kita. Wabil khusus ada guru saya juga di sini, Syekh Mukti. Mohon izin Syekh, kalau dulu hingga ronilikot itu guru saya, ya. Syekh Mukti itu guru saya. Jadi kalian itu hari ini berhadapan dengan muridnya Syekh Mukti. Yang berbicara hari ini adalah muridnya Syekh Mukti. Jadi kalian bisa melihat keberhasilan daripada beliau dalam mendidik muridnya. Kalau malam ini saya bisa berbicara yang bermanfaat, itu berkat didikannya. Tapi kalau malam ini saya berbicara banyak ngelantur, itu karena kebodohan saya.
Penghormatan juga teristimewa kepada adik-adik sekalian yang insya Allah kita semua akan menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Baik, pada malam yang berbahagia ini saya tidak tahu harus memberikan tausiah apa, atau mungkin ada request dari adik-adik mau diskusi boleh, mau tanya jawab juga boleh, atau mau sedikit pencerahan dari kami juga boleh. Nah, sebelumnya mungkin saya izin dulu ya, izin dulu saya mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang merasa terpaksa ketika harus menetap di Dayah dalam bulan Ramadan? Jujurlah padaku. Coba tunjuk tangan. Musibah agam baju. Kalian tahu nggak antara orang bodoh dengan orang pandai? Orang bodoh itu adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Itu orang bodoh namanya. Kalau orang pandai, dia berhasil menipu orang lain. Nah, ketika kita membuat sebuah pengakuan yang tidak sebenarnya, itu artinya kita menipu diri sendiri. Di saat dalam ujian kita nggak percaya pada diri kita sendiri, justru jawaban teman yang samping kita yang kita yakini itu benar, itu artinya kita nggak percaya pada diri sendiri. Ada yang berani tunjuk tangan, mau yang perempuan atau laki, siapa yang merasa terpaksa harus tinggal di Dayah selama bulan puasa? Maunya ini libur, enak main kesana kemari, maunya kita menikmati liburan, enak mejeng-mejeng di pinggir jalan, malam nongkrong di kafe sambil kopi sama kawan, jelang tidur sibuk nge-share dan bermedia sosial, buka Instagram, TikTok, dan segala macam. Ada yang berani ngaku tak kasih hadiah nanti. Nggak ada ya? Oke. Baik. Ada yang berani ngaku? Ini kebetulan di kantong baju saya ada pensil. Apa ini? Pensil. Bisa ini kita gunakan? Bisa. Yang sebelah mana yang bisa kita gunakan? Yang runcing kita gunakan untuk menulis. Kalau yang satu sisi lainnya bisa nggak kita gunakan? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa ya? Kalau bisa untuk apa? Yang sisi sebelahnya bisa nggak kita buat untuk menulis? Bisa apa enggak? Bisa. Bisa menulis seperti ini? Nggak bisa. Kalau begini? Bisa. Nah, sebatang pensil ini baru bisa kita gunakan untuk menulis. Dia itu harus diapain? Diraut kan? Awalnya dia seperti ini, tidak bisa kita gunakan untuk kita menulis. Ketika sudah diraut, akhirnya jadi begini.
Kalau sudah runcing seperti ini, baru dia bisa kita gunakan untuk menulis. Artinya pensil sebelum diraut dia berguna tidak? Tidak. Setelah diraut berguna. Kalau misalkan pensil ini bisa berbicara, dia ngomong, bisa ngomong dia. Di saat kita raut, dia merintih sakit. Merintih sakit dia. Di saat dia kita raut, dia merintih sakit. Ini pensil, kita pakai pisau atau kita pakai alat rautannya, kita kasih runcing dia, ada bagiannya itu yang terkelupas. Betul kan? Ada bagian yang terkelupas. Nah, kalau misalkan dia bisa ngomong, dia bisa bicara, dia akan merintih sakit. Tubuhku ini sakit loh, diraut. Ada bagian tubuhku yang terkelupas. Iya kan? Tapi kita tetap merautnya, kita tetap membuatnya runcing untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan. Masih ada yang terpaksa tinggal di Dayak selama bulan puasa? Mau jadi orang yang bermanfaat nantinya? Mau jadi orang yang berguna nantinya? Nah, inilah masanya. Kita ibaratkan diri kita itu seperti pensil. Guru kita, pendidik kita, pengajar kita yang setiap hari mendidik kita, itu tak ubahnya seperti kita meraut pensil. Kalau mungkin meraut pensil, ya dia gak perlu waktu lama. 5 menit selesai, 3 menit selesai, langsung bisa kita gunakan. Tapi kalau manusia itu harus ditempa bertahun-tahun sehingga dia menjadi orang yang berguna. Sama macam pisau, parang. Pisau itu kan dari besi ya kan dia nggak langsung tajam, nggak simsalabim abrakadabra langsung tajam, langsung bisa digunakan untuk memotong, tidak. Tapi si pandai besi itu dia memukul pisau, besinya itu dia pukul, besinya itu dia bakar, dia lelehkan, dia kasih lempel, baru kemudian dia bentuk menjadi sebuah pisau, dia bentuk menjadi sebuah sabit, dia bentuk jadi sebuah parang yang kemudian bisa digunakan. Maka adik-adik sekalian, yang putra mau yang putri, kalau mungkin selama ini mungkin merasa terpaksa, ya silahkan dipaksakan, yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan, kemudian menjadi sebuah kebutuhan. Memang sesuatu kebaikan itu harus dipaksakan terlebih dahulu. Harus dipaksakan. Nah, kalau mungkin ketika pengumuman kita merempet, maunya enak di rumah segala macam, maunya enak di kampung segala macam, ini kok liburan pada balik ke Dayak. Liburan kok harus masuk asrama. Biasanya puasa nggak balik ke Dayak, ini kok balik ke Dayak. Silahkan. Tapi ingat ya, salah satu kunci keberhasilan seorang pelajar itu dia menerima dengan lapang dada segala peraturan dari lembaga pendidikannya. Ingat. Hari ini kita menjalani peraturan yang ditetapkan oleh lembaga Dayak tercinta kita ini.
dengan keadaan terpaksa, dengan merasa terpaksa tidak lapang dada, sebahagian teman kita menerima peraturan tersebut, menjalani peraturan tersebut dengan lapang dada, ikhlas dia, legowo dia, kalau kata orang Jawa. Nah, dia akan sukses, dia akan berhasil. Tapi bila kita tidak menerima dengan lapang dada, jangan bermimpi kita akan berhasil. Karena menuntut ilmu itu, yang menentukan keberhasilan itu, yang menentukan kesuksesan itu adalah keberkahan dari ilmu. Keberkahan dari ilmu kita dapat karena senang hati guru. Keberkahan ilmu kita dapat kalau kita mau tunduk patuh mengikuti segala aturan. Siapa yang sering melanggar? Yang sering melanggar siapa? Banyak ya? Banyak. Yang tidak pernah melanggar siapa? Tidak ada ya? Ada? Yang tidak pernah melanggar peraturan ada? Tidak ada. Kalau enggak peraturan yang gede, peraturan yang kecil ada dilanggar. Yang kecil-kecil itu pasti ada dilanggar. Yang berat-berat mungkin enggak dilanggar, yang kecil-kecil pasti dilanggar. Saya itu dulu ketika di Dayamudi Masjid Raya Samalanga 2 kali kena cukur rambut, 2 kali kepalanya kotos, botak. Kalau dibandingin sama guru nggak terhitung jumlahnya. Disabut pakai rotan nggak terhitung jumlahnya. Tapi saya enjoy aja. Artinya apa? Ketika saya membuat pelanggaran, maka saya siap menerima segala konsekuensi. Saya sudah salah, saya sudah melakukan pelanggaran, ngapain saya harus lari ke sana kemari? Ketika diberikan hukuman, ayo mau hukum apa terserah, siap. Itu salah satu faktor kita mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain? Kenapa? Biar berguna. Ya, biar berguna. Ada jawaban yang lain? Mengapa kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain? Biar masuk surga. Ada lain jawabannya? Biar berkah. Pintar. Ada lagi? Biar senang orang tua. Yang cewek mau jawab boleh, silakan. Biar dianggap anak baik gitu ya, biar alim gitu ya. Nah, biar banyak yang banyak yang suka karena kita berakhlak baik, etika kita baik, perilaku kita baik gitu ya. Baik. Imam Nawawi Al-Bankani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menyebutkan khoslatani, ya, 2 perkara, la syai'a lahu afdalun minhuma, yang tidak ada perkara lain yang melebihi kelebihan daripada 2 perkara tersebut. Ini perkataan Imam Nawawi. Khoslatani la syai'a lahu afdalun minhuma, 2 perkara
di mana dua perkara tersebut tidak dimiliki kelebihan oleh perkara-perkara yang lain. Yang pertama, kata Imam Nawawi Al-Bantani, al-imanu billah, beriman kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat bagi orang lain. Nah, di sini mengapa kita penting menjadi orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, yang dapat berguna bagi orang lain. Karena perkataan dari Imam Nawawi Al-Bantani, khaslatani la syai'a lahu afdhalu minhuma, dua perkara yang tidak ada perkara lain yang lebih hebat daripada dua perkara tersebut, yang lebih mulia, yang melebihi kelebihan daripada dua perkara tersebut, yaitu beriman kita kepada Allah dan memberi manfaat untuk orang lain. Hadis Rasulullah bagaimana? Khairun nas am'a'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada manusia. Nah, untuk kita dapat memberi manfaat, untuk kita menjadi berguna bagi orang lain, di sini tempat penempaan kita. Di lembaga pendidikan kita ditempa, umpama pensil tadi, ya, umpama pensil kita di sini diraut, yang pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang berguna untuk orang lain, paling tidak untuk orang tua kita, ya. Membuat senang orang tua itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Membuat orang tua bangga itu menjadi capaian yang sangat besar dalam hidup kita. Membuat orang tua kita bangga. Di saat kita ada sebuah prestasi yang dapat kita raih, orang tua kita bangga, kepalanya tegak, dan dia menyebutkan itu anak saya. Itu capaian terbesar dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita membuat orang tua kita malu karena pribadi kita yang buruk, perilaku kita yang jelek, sikap kita yang tidak baik, itu merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Jadi untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat adalah dengan kita belajar dan menuntut ilmu, dengan menjadi orang yang berakhlakul karimah, ada sopan santunnya, baik budi pekertinya, disenangi oleh orang banyak. Capaian akademisi itu, sebuah prestasi di akademisi itu tidak menjamin seseorang akan berperilaku baik. Tapi mereka yang baik budi, berakhlak mulia, itulah orang-orang yang dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Maka adik-adik yang berbahagia, adik-adik yang sekarang ada dalam lembaga pendidikan, sekalipun sedikit terpaksa, tapi jalanilah, ya, jalanilah. Karena sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian apalah hari ini masa kita memang untuk merakit, untuk bersusah payah dalam menempa diri kita, dalam belajar, membentuk pribadi yang berguna. Hasilnya akan kita petik nanti
ketika kita sudah dewasa. Hasilnya akan kita kutip nanti ketika orang akan menyebut kita sebagai orang-orang yang sukses. Jujur saya katakan ya, saya dulu itu tidak pernah terbayang saya hari ini bagaimana, nggak pernah saya bayangkan dulu. Nggak pernah saya bayangkan dulu sudah mengunjungi beberapa kota di Indonesia secara gratis tanpa keluar uang. Bahkan sudah sampai ke Jerman mewakili santri Indonesia tahun 2014. Nggak pernah terbayangkan. Tapi semua capaian itu ketika saya flashback, saya merenungi kembali capaian-capaian itu, ternyata faktornya adalah bagaimana ketika kita menuntut ilmu, ketika kita dalam lembaga pendidikan. Capaian akademisi, kepintaran kita, nilai kita banyak, itu tidak menjamin kesuksesan. Tapi menjadi pribadi yang baik, hormat kita pada guru, takdim kita dengan guru, patuh kita pada guru, rajin kita belajar, kita patuhi aturan lembaga, siap kita dihukum bila melanggar, itu yang akan menjadi faktor kesuksesan kita di masa yang akan datang. Itu mesti ingat. Ya, itu yang menjadi faktor kesuksesan kita di masa yang akan datang. Karena tidak sedikit orang pintar itu yang sombong, tidak sedikit orang pandai itu yang angkuh, tidak sedikit mereka yang punya prestasi baik itu takabur, tidak sedikit. Sehingga karena kepintarannya, kepandaiannya, karena ketenarannya yang membuat dia sombong, angkuh dan takabur, itulah yang menghancurkan dirinya. Disinilah penting kita menjadi pribadi yang baik. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Silahkan merasa terpaksa ketika harus tinggal di daya selama bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi ingat, hari ini kita masih dalam baru proses. Ya, kita masih seperti pensil yang sedang diramu. Kita tak ubahnya seperti pisau yang masih dibentuk yang belum tajam, yang belum bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Atau kita mungkin seperti tombak yang belum runcing ujungnya, yang belum bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka butuh proses ya. Butuh proses yang panjang, butuh proses yang lama, butuh kesabaran dalam perjuangan kita, butuh ketabahan dalam pengorbanan kita, dalam belajar dan lain sebagainya, demi sebuah kata kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Terakhir ya, saya mau berbagi juga, mengingatkan adik-adik semuanya, kita di daerah tercinta ini, siapa yang membiayai kita? Orang tua. Ada yang membiayai dirinya sendiri? Enggak ada. Masih membiayai orang tua? Masih. Orang tua membiayai kita untuk tinggal di daerah, mengencang pendidikan. Nah, kalau misalkan kita bolos, nggak belajar, kira-kira khianat nggak kita dengan orang tua? Orang yang khianat, anak yang khianat dengan orang tua, termasuk anak durhaka nggak? Termasuk ya. Orang tua membiayai kita di daerah, mengeluarkan uang yang jumlahnya lumayan besar, demi anaknya menjadi pribadi yang baik, demi anaknya yang menjadi anak yang soleh dan solehah.
tapi ternyata kita di dalam justru bolos, atau kita nggak rajin belajar, atau kita justru suka ganggu teman yang sedang belajar, atau kita justru banyak membuat pelanggaran yang buat orang tua kita malu, yang harus dipanggil sama jajaran pimpinan atau dewan guru. Kira-kira kita mengkhianati orang tua nggak? Mengkhianati. Nah, ini juga yang menjadi faktor kita nantinya tidak berhasil di kemudian hari. Orang tua kita itu menyisihkan penghasilannya, atau dia memang sengaja nggak jajan untuk dirinya demi kita hidayah. Memang ketika kita minta, orang tua menyanggupi. Ketika kita butuh, ada diberikan sama orang tua, tapi kita nggak pernah tahu dari mana duit yang didapat oleh orang tua. Kita nggak pernah mau tahu uangnya dari mana. Bisa jadi beliau setiap harinya itu nggak jajan. Bisa jadi beliau setiap harinya itu memang sengaja nabung. Ada keinginannya untuk membeli sesuatu, dia batalkan. Nggak, saya beli untuk diriku, nggak, saya beli untuk kebutuhanku, saya simpan ini uang untuk anakku hidayah. Itu pengorbanan orang tua. Tapi ketika kita hidayah, justru ya bolos sekolah, bolos belajar, nggak mau mengaji, melanggar aturan, nggak rajin dalam belajar, itu sama artinya kita telah mengkhianati orang tua kita. Kalau selama ini ada seperti itu, jangan sungkan-sungkan sepulang dari daya minta maaf sama mereka, jujurlah sama mereka, ya, minta maaf dan jujur sama mereka, akui kesalahannya supaya kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya dari orang tua. Ridho Allah biridhal walidain. Mendapat ridho Allah, salah satu caranya adalah dengan kita memperoleh ridho dari kedua orang tua. Oleh karena demikian, adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana, silakan. Ada? Silakan. Udah, silakan. Biar orang dengar. Tujuan yang kita inginkan tidak membuahkan hasil, apakah jangan gawa. Apakah itu waktu untuk kita berhenti konsisten? Karena gini lah, kita buka usaha di warung kopi di sana. Di ke-99 kali pembukaan warung kopi itu kita gagal selalu. Ternyata di ke-100 kalinya baru sukses. Nah, dan kalau misalnya kita hibur di sisi lain, misalnya kita udah 1000 kali buka warung kopi, gagal selalu. Ternyata rezeki kita dipasang yang Telkom. Gak apa-apa, biasa aja. Kita harus tetap konsisten walaupun kita Permintaannya apa? yang kedua, permintaannya insya Allah nanti bahas 6
Pernyataannya ada? Ada pernyataannya nggak? Udah 2 aja ya. Mudah-mudahan lulus kuliah semua, sukses semua. Sekian, terima kasih. Oke. Berikan aplaus dulu untuk teman kita ya. Masih ada yang mau bertanya? Baik. Silakan ke depan. Yang lain nanti asik ketawa aja kalau ada yang lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bilal Kamil dari Mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga diiringi dengan pernyataan. Kita belajar agama mungkin selalu diawali dengan what atau who, yaitu apa dan siapa. Jangan dapat di tempat-tempat belajar kita tuh diajari apa itu dari why, dari apa. Seharusnya ketika kita mulai dari why dan apa, itu bisa jadi landasan kita untuk terus-menerus melakukan suatu ibadah. Terima kasih. Oke. Baik. Itu tidak semua pertanyaan harus dijawab ya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ini luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, man sabat nabat. Mereka yang istiqomah, mereka yang bersungguh-sungguh mencari wajah, pasti akan mendapatkan. Ya. Saya mau tanya dulu, adakah kewajiban kita untuk menjadi orang pintar? Ada? Enggak. Yang wajib apa? Belajar. Semalam 17 Ramadan orang-orang mempelajari memperingatinya dengan nuzulul Quran. Ayat pertama yang turun itu apa? Iqra. Bacalah. Artinya perintah pertama dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belajar. Allah tidak mewajibkan kita menjadi orang pintar, tapi yang Allah wajibkan untuk kita adalah belajar. Allah tidak mewajibkan kita menjadi orang yang kaya raya, tidak. Tetapi yang Allah wajibkan kepada kita adalah bekerjalah dan berusahalah. Artinya kita makhluk bernama manusia itu bermain pada proses. Bermain pada proses. Hasil itu bonus dari Allah. Hasil itu bonus dari Allah. Nah, di saat kita tidak mendapatkan sesuai yang kita inginkan, tidak tercapai tujuan yang kita rencanakan, apakah kita harus mengeluh? Tidak. Apakah kita harus meratapi pribadi kita? Jangan. Apakah kita harus menyesali diri kita sendiri? Enggak boleh. Karena hasil itu bukan wilayah kita manusia, bukan kita yang menentukan. Mada taksibu ghadan. Apa yang akan kamu kerjakan besok
kamu tidak akan pernah tahu. Sekalipun kamu itu punya list perencanaan, ini yang akan saya kerjakan esok hari, tapi belum tentu semua itu akan tercapai. Bahkan banyak sesuatu yang kita rencanakan tidak tercapai seperti yang sudah kita rencanakan secara matang. Justru terkadang sesuatu yang tidak kita rencanakan justru terjadi di depan mata kita. Betul ya? Artinya kita jangan pernah mengeluh pada keadaan. Jangan sampai kita kalah sama anak kecil. Kita ini sebenarnya sang juara ini. Kita ini bukan pecundang ini. Kita yang lahir di permukaan dunia ini, yang hari ini berwujud tubuh manusia, ini bukan pecundang ini. Ini sang juara semuanya. Dari semenjak awal jadi kita itu sudah berkompetisi. Ini masuk pelajaran biologi, ya kan? Di saat bertemu sperma dengan sel telur, ya nggak? Berapa banyak sperma yang masuk? Berapa banyak yang sanggup menembus sel telur? Iya kan? Artinya di proses awal kejadian kita sudah menyingkirkan ribuan jutaan pesaing. Betul kan? Ya kan? Betul. Dari awal jadinya kita, dari awal penciptaan kita sudah menyisihkan jutaan pesaing. Akhirnya kita yang menembus sel telurnya. Dan kemudian kita jangan kalah dengan anak kecil. Ada adik di rumah? Ada? Atau ponakan? Enggak. Saya jadi anak paling terakhir. Ya. Coba lihat anak kecil. Berapa kali dia harus jatuh bangun ketika belajar untuk merangkak, ketika dia belajar untuk berdiri, ketika dia belajar untuk berjalan. Ada pernah dia menyerah? Ada putus asa dia? Enggak kan? Enggak. Anak kecil, bayi, dari pertama dia nggak bisa bergerak, nggak bisa membalikkan badannya, kemudian dia bisa membalikkan badannya, dia tersenyum senang. Ketika dia sudah bisa membalikkan badannya, dia berusaha untuk merangkak. Di saat dia bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dia tersenyum senang. Ketika dia sudah bisa merangkak, dia mencoba untuk bangun berdiri. Berapa kali dia harus jatuh bangun itu? Bahkan sampai berdarah dia, sampai luka. Nggak terhitung banyaknya dia harus menangis karena sakit. Dia menangis karena gagal, nggak terhitung banyaknya. Pernahkah dia menyerah? Enggak kan? Enggak. Enggak pernah dia menyerah. Kalau dia menyerah, sampai hari ini dia nggak bisa berjalan. Kalau misalkan kita dulu bayi menyerah ketika kita jatuh bangun, ketika belajar berjalan, hari ini kita nggak bisa berjalan. Jadi jangan pernah berputus asa, menyerah pada keadaan. Terus berusaha, terus mencoba. Kita nggak tahu pada titik mana keberhasilan kita. Kita nggak pernah tahu finishnya kita itu di mana. Kita nggak pernah tahu. Pernah dengar Abraham Lincoln? Pernah ya? Siapa? Hafal benar kalian ya? Presiden Amerika. Dia itu seorang penulis, tapi tulisannya selalu ditolak sama
surat kabar, koran, nggak pernah dimuat. Dan dia terus mencoba, terus menulis sampai yang ke 100 kali belum juga dimuat. Yang ke 101 kali dimuat, ternyata mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari pembaca. Kemudian redaksi surat kabar meminta tulisannya dari yang pertama. Kalau dia berhenti di yang ke 100, dia nggak akan pernah berhasil, iya kan? Nggak akan pernah berhasil. Ibnu Hajar Al-Haythami, pengarang kitab, iya kan? Dalam riwayat kita mendengarkan bagaimana susahnya beliau ketika belajar. Teman-temannya itu udah pada pintar-pintar, udah pada pandai-pandai, bisa. Beliau nggak bisa. Kemudian beliau memutuskan untuk pulang. Dalam pulang perjalanannya, beliau melihat sebongkah batu yang sudah terlubangi oleh tetesan air. Balik lagi beliau belajar. Disitulah keberhasilannya. Kalau ketika itu beliau nggak balik lagi untuk belajar, beliau tetap memutuskan pulang, maka kita tidak akan mendapatkan karya yang monumental yang menjadi rujukan ilmuwan sekarang. Ya, jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan pernah menyalahkan waktu, jangan pernah beralibi atau berkambing hitamkan faktor yang lain. Ketika kita mendapatkan sebuah kegagalan, maka selalu kita introspeksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan unggul. Ya, tidak ada kebenaran tanpa kesalahan, tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. Baik, pertanyaan yang kedua tadi, kenapa harus apa dan siapa, kenapa tidak mengapa? Begitu ya? Ya. Apa dan siapa itu sebuah logika. Mengapa itu sebuah analisa. Betul tak kira-kira? Apa dan siapa itu sebuah logika. Mengapa itu sebuah analisa. Nah, kenapa hari ini tidak dimengapakan pada kita? Karena mungkin pikiran kita itu belum siap untuk menganalisa. Kita masih pada tataran melogikakan. Kita masih pada level apa dan siapa, belum pada level mengapa. Jenjang kuliah itu ada strata 1, ada strata 2, ada strata 3, S1, S2 dan S3. Itu kita berbeda-beda di levelnya. Tetap berkutat masih pada apa, siapa dan mengapa. Dan mengapa di situ juga dia terbagi lagi, terpecah belah lagi. Analisanya di situ dia punya level dan tingkatan juga. Jadi tataran kita itu masih pada tataran melogikakan apa dan siapa, belum pada level tahapan mengapa. Karena itu butuh daya pikir yang kuat untuk menganalisa sebuah persoalan. Sering ketika kita belajar, terkadang guru kita menjawab, disuruh menghafal, ini hafal ya, ini hafal. Kita tanya, untuk apa hafal ini? Untuk apa hafal ini? Kita tanya. Ada yang kritis yang bertanya seperti itu. Sang guru kadang menjawab, hafal saja, nanti kemudian kamu akan tahu manfaatnya. Artinya belum masanya guru kita itu memberikan sebuah pemahaman gunanya menghafal yang demikian itu.
Karena kita belum sanggup untuk menganalisa. Kita masih pada tahapan level logika. Kira-kira begitu, ya. Siapa tadi yang bertanya? Luar biasa pertanyaannya, ya. Memang itu wajar pertanyaan anak kelas 6. Ya, wajar karena dia akan memasuki level menghafal di tingkat awal. Ya, sudah wajar. Oke, saya rasa demikian. Ada satu permintaan dari kawan kita, semoga semua kita adik-adik yang kelas 6 khususnya, ya, yang kelas 6 ya, yang sudah ikut ujian atau seleksi apalah namanya, bibarakati bulan Ramadan, bisyafaati Rasulullah SAW, dan juga dengan berkat doanya para guru kita, para orang tua kita, Allah luluskan kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon diperbanyak maaf juga, mungkin agak sedikit lama menyita waktu adik-adik sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.